Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Niputin Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kasus uang palsu di Sulawesi Selatan berdampak pada sektor perekonomian lokal yang menjadikan masyarakat takut menggunakan uang tunai pecahan Rp100.000. Kondisi tersebut dinilai Guru Besar Ilmu Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin sebagai momentum transformasi pembayaran digital. Kasus pencetakan dan peredaran uang palsu di Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu membuat masyarakat was-was. Ratusan juta uang palsu pecahan Rp100.000 diduga beredar di masa kampanye pada Pilkada 2024 lalu. Meski proses hukum bergulir, rasa was-was itu berlanjut menjadi penolakan terhadap uang pecahan Rp100.000. Tak sedikit para pedagang yang enggan menerima uang pecahan Rp100.000 yang digunakan sebagai pembayaran. Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin, Profesor Mursalim Nohong SEMSI CWM, menilai kekhawatiran tersebut adalah hal yang niscaya, apalagi belum ada informasi yang jelas mengenai titik-titik pengedaran uang palsu tersebut. Dalam hal ini, ia menekankan peran dari Bank Indonesia untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengedaran tersebut sudah dibatasi. Kalau persepsi itu kan sebenarnya persepsi dari masyarakat kita, terutama pelaku-pelaku usaha kecil menengah ya, itu yang mengkhawatirkan bahwa di sekitaran mereka itu memang sudah ada di sekitarannya. Cuman kan sampai hari ini belum ada informasi sebenarnya berapa yang mereka, padahal mereka kan sudah menyebut bahwa sekian yang mereka sudah cetak, tapi seharusnya kan dicari tahu di titik-titik mana ini diedarkan supaya kemudian kalau misalnya kita bisa membatasi ruang geraknya. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini justru menilai fenomena tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk menggalakkan transformasi menuju transaksi digital kepada para pelaku UMKM maupun masyarakat konsumen yang masih sepenuhnya menggunakan metode pembayaran dengan uang tunai. Salah satu penyebabnya karena minimnya edukasi mengenai transaksi digital. Menurut Prof. Mursalim, masyarakat yang masih terikat pada transaksi dengan uang tunai perlu diberikan edukasi bahwa transaksi elektronik lebih minim risiko ketimbang transaksi menggunakan uang tunai. Ada perilaku masyarakat kita yang disebut dengan financial behavior-nya itu, ketika mereka tidak memegang uang dalam fisik, itu seolah-olah mereka tidak punya uang. Nah itu perlu kan juga literasi, mereka mengedukasi mereka. Padahal jauh lebih aman, sebenarnya transaksi itu dilakukan dibanding dengan mereka. Ini momentum sebenarnya bagi pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada mereka. Kalau kita menerima transaksi cash, itu resikonya begini. Tapi kalau tidak, misalnya dalam bentuk e-money misalnya, itu risikonya kecil sekali. Ini momentumnya saya kira. Nah ini kan belum ada gerakan ke situ. Ya kan seharusnya kan kesempatan ini kita gunakan. Kalau di kota-kota besar kan sudah mereka rata-rata bahkan tidak, yang kecil-kecil sudah tidak mau menerima. Ya, meskipun mereka variasi biasanya ya. Sebagai solusi, Ketua IK Manajemen Unhas ini menyebut salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mempersempit pengedaran uang palsu dengan menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang menjadi korban dapat langsung melaporkannya ke pihak berwajib, bukan malah menyembunyikannya karena takut rugi. Upaya tersebut menurut Prof. Mursalim dapat meminimalisir ruang gerak pengedaran uang palsu tersebut. Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, pemberian susu formula kepada bayi ataupun balita di Tengarai menyebabkan gigi keropos. Seperti apa faktanya bagi kesehatan gigi dan mulut? Simak liputan berikut ini. Mitos menyebutkan gigi anak dapat rusak karena susu formula. Ini menjadikan para ibu dilema. Pada dasarnya susu adalah makanan utama yang diperlukan bayi karena sistem pencernaannya belum sempurna untuk makanan yang lebih padat. Untuk usia 6 bulan ke atas gigi bayi sudah mulai tumbuh. Saat inilah harus memulai mengajarkan anak cara memelihara kebersihan gigi supaya tidak gampang rusak. Terlebih bila sudah minum susu formula dan asupan lainnya. Terkait susu formula, dokter spesialis ortodonti, Dr. Eka Erwansyah, mengatakan
jika tak menjadi prioritas bagi para ibu untuk memberikan susu formula kepada bayinya dan mengutamakan ASI, kecuali dalam kondisi darurat. Ini karena kebanyakan susu formula memiliki kandungan gula yang bisa merusak gigi anak. Selain itu, susu formula dan sejenisnya bisa mempengaruhi berat badan anak. Tuhan pasti sudah menggariskan ya bahwa sebagus-bagusnya buatan manusia, buatan Tuhan itu lebih bagus gitu. Karena secara kodratinya itu susu ASI itu makanya kita dianjurkan 2,5 tahun itu mengkonsumsi itu. Tapi adapun kalau mengkonsumsi susu formula atau susu dari apalagi namanya dari hewan gitu ya, itu kan sebenarnya hanya untuk keadaan darurat sebenarnya. Jika misal ASI tidak keluar atau ibunya berhalangan, maka sebenarnya itu. Jadi cuman sebenarnya tidak boleh itu menjadi yang utama. Ya. Karena susu formula sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa banyak masalah ya, walaupun dia menjadi solusi untuk beberapa hal, tapi sering juga terjadi masalah. Misalnya kemampuan badan si balita itu untuk mencerna, rata-rata orang mengkonsumsi susu formula itu bayinya itu gemuk. Menurut Dr. Eka, pemberian susu ASI pada bayinya baik dilakukan hingga usia 2,5 tahun, lalu dilanjutkan dengan susu formula secara tidak berlebihan jika kondisi ASI tidak lagi bisa keluar. Sementara itu, International Journal of Dentistry Hindawi membagi 3 jenis susu formula, yakni susu formula untuk bayi baru lahir sampai usia 1 tahun yang diberikan bersamaan makanan pendamping ASI atau MPASI. Kemudian susu formula lanjutan mulai usia 6 bulan hingga 2 tahun. Umumnya kandungan gula tidak lebih dari 20%. Lalu ada susu formula dari susu sapi yang ditambahkan vitamin dan mineral dengan kandungan gula yang tidak teratasi. Jenis inilah yang menyebabkan gigi anak berlubang. Dr. Eka menyarankan kepada para ibu jika sang anak sudah saatnya mengonsumsi susu formula agar memilih yang rendah kandungan gulanya untuk mengurangi resiko gigi yang rusak. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan jeda 3 bulan pada hampir semua bantuan pembangunan asing. Amerika Serikat akan meninjau ulang bantuan asing sesuai kebijakan Trump, America First atau utamakan Amerika. Simak liputan VOA berikut. We found solutions. Amerika Serikat menghabiskan hampir 70 miliar dolar atau 1.100 triliun rupiah untuk bantuan luar negeri pada tahun fiskal 2023. Sebagian besar melalui Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID. Dengan angka tersebut, AS merupakan penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia. Di Indonesia, bantuan Amerika mendanai lebih dari 50 program, mulai dari pengentasan HIV/AIDS dan tuberkulosis, pelatihan perempuan wirausaha, sampai manajemen bencana. Presiden Donald Trump membekukan semua bantuan pembangunan kecuali bantuan pangan yang paling dibutuhkan. Dia mengatakan ingin menyelaraskan kembali sikap luar negeri AS dengan kebijakan yang mengutamakan Amerika. The past 4 years, we've seen the Biden administration spend money like drunken sailors. It's a big reason we've had an inflation crisis in this country, and it's incumbent upon this administration to make sure, again, that every penny is being accounted for honestly. Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan VOA tentang program bantuan asing mana yang akan terpengaruh. 2 pekan sejak pembekuan bantuan asing Amerika Serikat, kantor pusat USAID di Washington di belakang saya ini ditutup dan seluruh pegawainya diwajibkan bekerja dari rumah. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin oleh bilioner Elon Musk mengumumkan bahwa Presiden Donald Trump setuju untuk menutup seluruh operasi USAID. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan bahwa penutupan lembaga tersebut harus melalui Kongres, namun Presiden Trump tidak sepakat. Kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan dampak pembekuan ini, terutama yang berfokus pada kesetaraan gender dan penyediaan obat HIV yang didanai AS, yang oleh pejabat era Joe Biden disebut sebagai pilar utama hubungan Washington dengan negara berkembang. The Secretary General notes with concern the announcement of a pause in U.S. foreign assistance.
He calls for additional exemptions to be considered to ensure the continued delivery of critical development and humanitarian activities for the most vulnerable communities around the world. Kelompok advokasi hak asasi manusia mengatakan menyambut baik akuntabilitas yang kuat terhadap dana pajak AS, tapi tidak menghentikan bantuan selama peninjauan. If you want to review all of the assistance, start your review. Be crystal clear on what you're looking at. Don't suspend life-sustaining and life-saving aid while you do that review. Dan analis menyatakan keprihatinan tentang dampak langsung dari perintah penghentian kerja. We must remember that foreign assistance includes such humanitarian projects that relate to administration of vaccines, for example, to children around the world to make sure that they don't get communicable diseases. Mengenai masalah kesehatan masyarakat global itu, sikap Presiden Trump jelas. Dia juga mengumumkan pada hari pertamanya menjabat bahwa dia akan menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dengan alasan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat ditipu sebagai donor terbesar organisasi tersebut. Dia melakukan hal yang sama selama masa jabatan pertamanya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unas TV. Saya Diputi Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.